Assalamualaikum Tony, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tony adalah putra daerah dari Lombok. Gimana tuh pada saat mau mempersiapkan untuk teladan, apa aja yang dipersiapkan pada saat itu? Sebenarnya untuk siswa teladan di semua daerah mungkin sama, tapi khusus untuk di Lombok, kita kan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, seleksinya mulai dari tahap sekolah, kabupaten, dapat menjadi yang pertama teladan di kabupaten, itu yang diutus untuk menjadi teladan di provinsi. Dan alhamdulillah pada tahun 1992, teladan dari Kabupaten Lombok Timur asal saya menjadi teladan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian menjadi utusan untuk ke tingkat nasional. Apa pengalaman yang paling diingat oleh Tony pada saat menjadi siswa teladan di Jakarta? Surprise, menjadi pengalaman pertama ke Jakarta seperti apa, menggunakan pesawat, kemudian bertemu dengan presiden, ke gedung DPR yang semula kita hanya dapat lihat di TV-TV, namanya orang daerah, putra daerah, ya menjadi suatu hal kebanggaan tersendiri untuk saya pribadi, keluarga, sekolah, kemudian daerah saya sendiri. Apa ada kemudahan yang didapatkan Tony pada saat mendaftar sekolah, jadi kuliah atau apa? Saya rasa itu menjadi nilai atau kredit tersendiri sebenarnya, tapi itu menjadi motivasi pemicu kita untuk berbuat lebih dan bisa menunjukkan bahwa kita bisa. Meskipun di daerah, kita bisa. Saya masuk di IPB melalui jalur USMI, yang notabene di sini kan dilihat dari nilai selama kita bersekolah, sekolah di SMA seperti apa. Kemudian nilai itu juga memang sangat dibantu oleh karena motivasi kita menunjukkan bahwa kita bisa dengan kesempatan-kesempatan yang ada. Tony mengambil jurusan tanah ya, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Pada saat itu apa yang menjadi motivasi Tony untuk mengambil jurusan tanah? Waktu itu kita diberikan pilihan, ada beberapa pilihan. Saya sebenarnya bingung waktu itu, mau ambil kehutanan atau ilmu tanah. Ini saya tanya ke orang tua, kemudian, Pak, saya harusnya ngambil yang mana Pak menurut Bapak? Kemudian orang tua saya bilang, saya rasa pohon itu tumbuh di atas tanah. Wah, filosofinya Pohon itu tumbuh di atas tanah, jadi kamu harus tahu tanah dulu baru bisa numbuhin pohon. Akhirnya saya putuskan, saya ngambil ilmu tanah untuk pilihan pertama, dan alhamdulillah diterima di sana. Alhamdulillah diterima. Kuliah di IPB dan lulus tahun 1997. 1997 itu apa Tony langsung kembali ke Lombok? Waktu itu saya sempat diminta menjadi asisten oleh pembimbing saya, karena kebetulan ada pembukaan 1 juta hektar lahan gambut di Kalimantan, dan itu membutuhkan analisa kandungan sulfur dan lain-lainnya. Sampai-sampai pada saat itu saya dikatakan oleh teman-teman, kamu ini sarjana tanah, sarjana pertanian, kok menjadi laboran? Tapi itu tidak menjadi hal, karena di situ kesempatan saya untuk belajar untuk menimba juga ada apa sebenarnya dari semua yang bisa kita kerjakan. Dan yang terpenting adalah kita menunjukkan bahwa kita mau bekerja dan bisa. Mempelajari hal yang baru itu sangat menyenangkan ya. Sangat menarik dan sangat menantang untuk bisa kita kerjakan, bisa kita selesaikan. Seberapa tahun itu menjadi seorang laboran? Waktu itu saya sekitar 1,5 tahun. Akhirnya memutuskan untuk kembali ke Lombok, apa alasannya? Akhirnya pada saat itu, karena memang pada awalnya desakan orang tua. Orang tua saya bilang, kami sudah tua, adik-adikmu mau sekolah, mau ini tuh. Saya akhirnya kembali ke Lombok Timur. Kemudian pada saat itu juga ada kesempatan untuk mendaftar melamar sebagai pegawai negeri sipil di sana, dan orang tua saya mendorong, coba kamu masuk ke area itu. Maksudnya saya diminta untuk melamar sebagai pegawai negeri sipil di daerah. Pegawai Pemda ya, Pemda Lombok Timur. Dan alhamdulillah sesuai dengan hasil seleksi pada tahun 2000 diumumkan saya lulus diterima menjadi seorang CPNS, calon pegawai negeri sipil daerah untuk Pemda Lombok Timur. Masuklah di bagian apa pertama kali? Waktu itu semua yang masuk sebenarnya dimasukkan di orientasi, masa orientasi di sekretariat daerah, dibagi-bagi.
Belajar baru lagi ya. Belajar baru lagi dengan kondisi yang berbeda, dengan perintah yang berbeda, dengan tugas yang berbeda, dan tantangan-tantangan yang berbeda. Iklim yang sangat berbeda dari iklim kita selama waktu di kampus, di kuliah, maupun selama menjadi laboran yang tadi. Udah sempat merasa menyesal nggak? Kenapa saya nggak cari kerja di kantor di Jakarta yang wah atau gimana? Awalnya saya banyak melihat teman-teman, ada yang sudah bekerja menjadi seorang manajer, kemudian menjadi manajer bank, kemudian bekerja di banyak perusahaan-perusahaan besar. Kemudian saya kok hanya menjadi pegawai rendahan pada saat itu, pada awal-awalnya. Tapi saya tertantang untuk menunjukkan bahwa inilah yang menjadi bidang tugas saya, dan memang perjalanan saya memang harus seperti itu. Kemudian pada akhirnya di situ saya menyadari bahwa banyak sekali putra-putra daerah yang mengenyam pendidikan tinggi tapi tidak kembali ke daerah. Faktanya di daerah saya sendiri banyak pemangku-pemangku jabatan di situ ya justru bukan putra daerah. Di situ saya terpancing, termotivasi untuk menunjukkan bahwa selaku putra daerah saya harus bisa. Jadi Tony pernah bekerja di sekretariat daerah, lingkungan hidup, koperasi, Bapeda, itu luar biasa sekali ya. Apa yang membuat istilahnya atasan Tony bisa mempercayakan begitu banyak hal kepada Tony? Jadi begini, kita di pegawai negeri memang sudah di setiap pengangkatan, di setiap pelantikan itu kita sudah dikatakan, dicantumkan di situ bahwa Anda dipandang mampu, cakap, dan mampu untuk melaksanakan tugas. Dari amanah itu berarti kita sudah dipercaya oleh pimpinan untuk mengerjakan semua lini tugas, meskipun secara disiplin keilmuan mungkin tidak terkait atau tidak terlalu terkait. Tapi itulah tantangannya. Apa yang bisa saya lakukan dari bidang-bidang yang berbeda itu, apakah ini semacam latihan atau tantangan untuk saya bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan itu. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah mendapat amanah justru di bidang tugas yang sangat lain daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya di lingkungan hidup, administrasi, koperasi, Bapeda, sekarang saya justru tiba-tiba masuk mendapat amanah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dan pada saat Tony menjabat menjadi Dinas PU, terjadilah bencana yang kita tahu terakhir-terakhir ini adalah gempa. Dan itu sangat berkaitan dengan PU ya. Jadi sekarang amanah yang diberikan kepada Tony jadi jauh lebih besar, di mana mungkin ribuan orang sekarang menjadi tanggung jawab Tony. Itu bagaimana? Ya, memang dari lingkup kedinasan, karena memang ini sudah instruksi dari pusat, kemudian provinsi, daerah. Kebetulan amanah kami di Dinas PU pada saat ini betul-betul menggali data kaitannya dengan infrastruktur, rumah, fasilitas umum, fasilitas sosial yang rusak. Karena ini terkait dengan penanganan, kemudian terkait dengan rekonstruksi. Selama hampir 1 bulan lebih, kami tetap melakukan verifikasi, khususnya kepada rumah-rumah warga yang terdampak, apakah dia berat, ringan, atau sedang. Nah, ini untuk menentukan jenis bantuan, jenis stimulan yang diberikan oleh pemerintah dalam kaitannya dengan rekonstruksi terhadap dampak bencana itu sendiri. Bisa diceritakan Tony, berapa banyak yang berat, yang ringan, atau sedang? Sampai saat ini verifikasi itu masih berlanjut terus, tapi kami sudah di Lombok Timur sendiri sudah 13.700 sekian, dengan kondisi rusak berat itu hampir 5.000. Yang sedang itu yang sedikit hanya sekitar 2.000, sisanya memang menjadi rusak ringan. Tapi satu hal yang menarik di sini yang ingin saya sampaikan juga, dari sekian kerusakan-kerusakan itu adalah bangunan yang terlihat kokoh. Terlihat ini dari beton, dari bata, dan yang tidak terkena dampak atau bisa saya katakan hanya minim dampak bencana tidak rusak adalah rumah-rumah kayu, rumah-rumah tanah yang sebenarnya itu menjadi bentuk asli bangunan di Lombok itu sendiri. Jadi apakah ini yang dimaksud oleh orang-orang tua kita dahulu? Bangunlah rumah dengan kearifan atau kondisi yang ada, bahwa karena memang Lombok ini ternyata mungkin daerah gempa. Dari dulu orang sudah tahu, mungkin orang-orang tua kita, sehingga membangun bangunan itu sesuai dengan beradaptasi atau dimitigasikan dengan bentuk dan pola bangunan yang ada. Ini mungkin salah satu kearifan, dan mungkin
banyak hal yang lain, pola-pola lain yang memang perlu kita pelajari dan perlu kita gali lebih lanjut. Ceritakan, rumah Lombok itu seperti apa? Rumah panggung atau apa? Rumah Lombok itu sebenarnya dari kayu, kemudian di atasnya itu ada semacam kamar yang bisa dimodif jadi, kalau dulu adatnya itu dia menjadi tempat penyimpanan beras sebenarnya, itu lumbung. Di bawahnya itu tempat duduk-duduk, tempat untuk bertamu, di sebelahnya baru dibangun bangunan dari tanah. Itu menjadi kamar untuk ini justru tanah liat yang dipakai untuk tembok, kemudian tidak ada lapisan semen. Jadi ujung di tiap bangunannya harusnya struktur beton itu pakai kayu. Dan ternyata sekarang di Lombok itu yang masih berdiri tidak terkena dampak itu yang strukturnya seperti itu. Jadi dari bencana alam seperti ini kita dapat melihat ya, mana yang lebih cocok untuk daerah tertentu dan mengapa dulu nenek moyang kita mungkin membuat rumah seperti itu. Inilah jawabannya, saya rasa inilah jawaban kenapa orang-orang tua pada zaman dahulu justru membangun rumah seperti itu, karena ternyata memang Lombok daerah gempa. Itu yang bisa saya tangkap, dan masih banyak lagi mungkin yang harus kita gali, kita cari lagi. Jadi sedang bekerja keras ini ya, sekarang ini Tony sedang bekerja keras, sedang mengatasi juga masalah mungkin dalam keluarga sendiri juga ada yang menjadi korban, trauma yang masih dirasakan. Boleh nanya secara pribadi bagaimana pada saat kejadian gempa itu, sedang keluarga keadaannya? Gempa pertama terjadi pada pagi hari Minggu sekitar pukul 7. Saya dan keluarga masih di rumah, belum keluar, belum beraktivitas, terbangun karena getaran gempa dan teriakan anak-anak yang mengatakan ya yang ketakutan. Nah itu yang pada gempa pertama itu yang terkena dampak memang dua kecamatan di Kabupaten Lombok Timur tempat saya bekerja, bertugas, Kecamatan Sembalun dan Sambalia. Itu selama seminggu tanggap darurat, posko pusat pun didirikan di Lombok Timur. Kemudian pada hari Minggu kedua, yang keduanya itu justru terjadi pada malam hari, waktu Isya. Dan itu pusatnya di Lombok Utara dengan kekuatan yang lebih besar, skala 7. Nah itulah yang meluluh lantakkan Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat, dan memang semakin mendampak atau memberikan dampak lebih besar lagi di Kabupaten Lombok Timur. Karena terjadi malam, kemudian masyarakat sedang banyak berkumpul di suatu tempat, di masjid, di surau untuk pengajian. Itulah yang menyebabkan adanya banyak sekali korban jiwa. Bahkan sampai sekarang korban jiwa yang terdata sekitar 551 orang yang meninggal. Dan disinyalir masih banyak warga-warga atau korban-korban yang masih belum ditemukan. Disinilah dulu peran kita sebagai teladan kembali diuji. Kita harus bisa menjalankan tugas kita sebagai seorang teladan. Betul. Dalam keluarga, apalagi di Dinas PU mungkin ya, apa yang sedang akan dilaksanakan oleh Tony ke depannya? Sebenarnya di sini saya ingin menyampaikan juga bahwa sesuatu itu tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan, asal dengan kemauan, kemudian dengan ketekunan, dengan bisa berkomunikasi yang baik, berkoordinasi yang baik, karena kita tidak mungkin akan bisa menyelesaikan itu sendiri tanpa ada bantuan atau dukungan dari pihak-pihak lain. Cuman bagaimana kita akan memanfaatkan pihak-pihak lain ini untuk bisa membantu, membackup untuk menyelesaikan tugas itu secara bersama. Kita harus bisa menunjukkan bahwa kita mau, kemudian kita bisa, dan kita tetap mau untuk bekerja dan bekerja. Insya Allah dimanapun kita akan ditempatkan, ditugaskan, kita bisa menyelesaikan. Jadi tugasnya Tony selama ini mungkin lebih banyak ke koordinasi anak-anak di bawah atau pegawai-pegawai ya selama ini. Jadi berdasarkan apa yang saya alami memang ini dari awal, kita begitu di awal diterima sebagai seorang pegawai negeri sipil ya, boleh dikatakan mungkin banyak yang menganggap sinis sebagai pegawai rendahan, hanya sebagai tukang ketik lah, tukang bikin amplop. Itu untuk tahap pertama iya, tapi kita tunjukkan kita mau bekerja dan kita bisa. Hanya mengetik kita bisa, membuat konsep kita tunjukkan kita bisa, maka kita akan dipertahankan dan itu menjadi potensi kita untuk dipromosikan lebih lanjut. Berawal dari kemauan, kemudian kerja keras yang kita tunjukkan, pimpinan juga akan melihat, karena
yang akan digunakan itu orang yang bekerja, dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan. Kita tunjukkan kita bisa, maka kita akan tetap diprioritaskan. Untuk masalah Lombok, apa yang harapan Tony untuk kedepannya? Harapan saya untuk Lombok sebenarnya sebagai daerah saya sendiri, bagaimana kita akan membangun, bagaimana kita akan berkarya, mudah-mudahan lebih banyak yang peduli. Mudah-mudahan lebih banyak potensi-potensi daerah yang memang tersebar di banyak daerah kembali untuk bisa membangun, bisa merembukkan, bisa bersikap bagaimana berkoordinasi, berkolaborasi untuk melakukan kegiatan pembangunan secara menyeluruh. Karena Lombok memang luar biasa. Lombok 1 juta masjid, 1 juta pesona wisata, tapi sekarang berubah menjadi 1 juta gempa, 1 juta terpal, dan 1 juta tenda. Ya, mudah-mudahan keadaan di Lombok akan jadi semakin membaik, terutama mengatasi trauma mungkin ya. Itu akan membutuhkan waktu yang panjang, kita juga harus sabar dan selalu tawakal. Mungkin amin. Sebagai seorang teladan, apa pesan untuk generasi muda di Lombok dan di Indonesia? Sebagai seorang teladan, mungkin yang ingin saya sampaikan adalah dari apa yang kita alami, apa yang kita lakukan, jalani selama ini, bahwa kita harus menunjukkan kemauan pertama. Kemauan untuk bisa. Kalau sudah bisa, kita mau untuk bekerja. Kalau sudah bekerja, kita mau untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Mau, tekad yang kuat, kemudian teguh bersikap, insya Allah semuanya bisa kita lakukan, semua bisa kita raih. Tidak ada yang tidak bisa. Kalau ada yang mengatakan itu susah, ini karena dia tidak mau untuk belajar, itu saja. Jadi mau, kegigihan, ketekunan untuk belajar, insya Allah apapun yang ingin kita lakukan, insya Allah akan bisa. Luar biasa ya, jadi dari Tony kita sebenarnya pada dasarnya manusia bisa mengerjakan hampir semua pekerjaan ya. Bisa. Apapun basic pendidikannya, asalkan ada kemauan, gigihan, dan kemauan untuk belajar terus-menerus. Terima kasih Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.